من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, segala puja, puji lengkap utuh hanyalah milik-Mu ya Allah, bukan milik saya, dan yakin bukan milik saudara-saudara saya yang hadir saat ini ya Allah. Namun jikalau ucapan kami ya Allah, hajat kami ya Allah, penampilan kami ya Allah, tutur sapa kami ya Allah semata berharap pujian kepada makhluk-Mu, ampuni ya Allah, amin. Ampuni ya Allah, amin. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para kiai, para ustaz wal ustazah, para cerdik cendikia, alladzina lam yuzkar ismuhum wahidan la tangkusu ta'diman wa takriman, yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku tercinta, para generasi-generasi yang saya yakin semua yang hadir adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, amin. Kalau tidak dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin panjenengan dikumpulkan oleh Allah, zat yang maha mengumpulkan kita semua. Manusia saudara selalu punya perkumpulan, ahli maksiat punya perkumpulan, penggemar nyanyian yang sia-sia punya perkumpulan, narkoba punya perkumpulan, penjudi punya perkumpulan, miras punya perkumpulan, penggemar sepak bola punya perkumpulan. Alhamdulillah, aku dan kalian dipilih oleh Allah juga dalam perkumpulan yang saya yakin perkumpulan ini membuat bangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bapak, Ibu, sungguh ini laksana mimpi, namun ini kenyataan. Tahun 99 sebelum ninja, ngancik ninja, dalam pengembaraan saya ketika itu di Alas Purwo, saya belum menginjak bumi Darul Manan ini. Ketika itu bertemu saya dengan seorang pemuda yang bernama Marno, beliau santri Darul Manan ini, Bapak. Saya tanya, karena saya orang Sumatera, Bengkulu provinsinya. Mas Marno, panjenengan mondok, di pondok ada enggak orang Bengkulu? Oh, ada 2 orang. Dari kalimat ada 2 orang, tertarik saya untuk silaturahmi di sini. Ketika itu setelah keluar dari Alas Purwo dengan bermodalkan uang yang sudah habis, saya jalan kaki menuju Darul Manan ini, Bapak Ibu. Silaturahmi saya tempat beliau, guru kita bersama Kiai Mansur. Setengah jam dalam perbincangan, beliau katakan kepada saya, panjenengan di sini saja, ndak usah ngaji, tidak apa-apa, saya ikhlas.
nanti 1 tahun kalau mau pulang, pulanglah. Tidak pernah saya temukan Bapak seorang guru yang memberikan kesempatan yang begitu besar kepada saya. Tidak usah mengaji, tidak apa-apa, saya ikhlas 1 tahun, nanti kalau mau pulang, pulanglah. Alhamdulillah Bapak, 1 tahun persis pula saya di Darul Manan ini. Yang membuat saya terharu berdiri di sini, masih lekat dalam ingatan saya. 1 tahun saya pernah dikasih tugas dan saya jalankan latihan khitobah, latihan ceramah. Ini 3 kali saya berdiri di atas podium di dalam masjid itu. 1 minggu saya ngapalkan ketika malam Jumat giliran saya. 1 minggu Bapak. Ketika sesampainya di podium saya dipanggil, 5 menit hilang apa yang akan saya sampaikan. Tapi ternyata Bapak, saya tetap alhamdulillah. Ingat teman saya ada Muslim namanya, setelah saya, beliau, saya bertahan 5 menit bicara di atas panggung, di atas podium di hadapan rekan-rekan santri. Tak bisa saya bayangkan bagaimana saya andai kata berdiri di hadapan para kiai. Gak bisa saya bayangkan ketika itu. Giliran Muslim dipanggil setelah saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana tidak membuat saya kecil hati, lantas saya berkata, alhamdulillah saya bertahan 5 menit kurang lebih. Bapak Ibu, alhamdulillah dalam 1 bulan kemarin Ramadan saya 17 tempat dakwah dalam kubur di 7 provinsi. Alhamdulillah, Sumatera ke Jawa. Biasanya dari Jawa ke Sumatera itu umum. Alhamdulillah, karena keberkahan saya di Darul Manan ini, saya biasa dari Sumatera ke Jawa. Alhamdulillah. Kalau tidak karena keberkahan, tidak mungkin rasanya Bapak. Alhamdulillah saya diundang di Jember oleh Zuriyah Habib Soleh, Habib Hadi. Saya ngisi di Kediri, saya di Demak. Saya yakin Bapak, ini karena keberkahan. Beliau guru katakan kepada saya ketika awal mula saya silaturahmi, Mil, jenengan di sini saja, nggak usah ngaji, nggak apa-apa, saya ikhlas. Nggak usah ngaji, nggak apa-apa, saya ikhlas. 1 tahun engkau mau pulang, pulanglah. Alhamdulillah, kurang lebih saya di sini 1 tahun. Karenanya para liting saya ketika saya di pesantren, para ustadz-ustadz, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata ketika saya di pesantren, khaliyah saya tidak umum dengan kawan-kawan semuanya. Sudi kiranya nggih. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak, Ibu, tahun 2006 awal saya mengendarai sepeda motor, ketika itu Muharram kurang 1 minggu. Saya silaturahmi kepada beliau, saya pamit kepada beliau, Yai, saya pengen dakwah, saya pengen dakwah dalam kubur, saya minta ikhlas ridho Yai. Beliau jawab ketika itu, saya ikhlas, pesan saya cuma 2, siji, dimanapun engkau dakwah,
bawa nama pondok pesantren ini pondokmu, jual pun saya ikhlas. Ini pesan pertama. Pesan yang kedua, hati-hati kublukmu ojo sampai mumbul. Nah, bagaimana panjenengan akan maknani ini? Yang jelas ini luar biasa, urusan kalbu pada Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi tadi pada saat reuni, kawan-kawan banyak memberikan kesan-kesan buat para santri, dan para santri pun minta alumni memberikan kesan, pesan, spot kepada santri-santri yang saat ini masih mengaji. Kawan-kawan santri, jika engkau ingin keberkahan itu datang pada kita, lihatlah air Zam-Zam. Ibu, air Zam-Zam itu tidak pernah habis. Di tanah yang tandus, air Zam-Zam, bukan di sekeliling saja, sedunia manusia mengambil di sana, pulang haji bawa. Betul, tidak pernah habis. Bahkan air Zam-Zam penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberkahan, jadi obat. Betul. Ada apa? Ini mengandung suatu filosofi yang sangat dalam, saudara. Jikalau engkau, wahai santri, kawan-kawan semua, ingin berkah hidupmu, tirulah air Zam-Zam. Apa yang ditiru? Filosofinya, saudara, permukaan dunia ini, permukaan bumi ini terendah itu terletak di sana, saudara. Karenanya tidak pernah habis. Air sifatnya mengalir dari atas ke bawah. Di sanalah letaknya, di tempat air Zam-Zam terendah di bumi ini. Makanya tidak pernah habis. Filosofinya, saudara, jika engkau ingin keberkahan, maka rendahkanlah dirimu, saudara. Jika engkau sudah pernah mengaji, Ihya Ulumuddin pun engkau sudah makan, menjadi makananmu. Jangan pernah engkau lupakan ketika engkau ngaji, ketika engkau kecil, kepada guru-guru dilanggar yang pernah mengulangkan alif bata. Ketika engkau di pesantren, engkau berjaya, jangan pernah engkau tinggalkan jembatan-jembatan yang sehingga engkau sampai ke sini. Betul. Ini perlu diperhatikan. Saya kemarin sedikit menangis ketika saya di daerah Kasui, ke daerah Lampung, saya lupa, bukan Kasui. Dia bilang, ini kiai santrinya sudah hampir 300. Gus, saya nangis, Gus. Lah, ada apa ya? Ada apa? Nangis dia. Santriku ada yang jadi buron. Loh, kasus apa? Pembunuhan. Sebenarnya ada apa kok sampai sedemikian ini? Saya nggak pernah ajarkan kepada santri hal yang semacam ini. Saya bertanya, saudara, bertanya kepada Yai, Yai, jenengan dulu mondok di mana? Beliau katakan, saya mondok di Jawa Timur. Asli mana, Yai? Asli saya Jawa Tengah. Jenengan mondok usia berapa? Usia 12 tahun. Ketika usia 6 tahun mulai mengenal alif bata. Siapa yang mengenalkanmu, Yai? Oh, tetangga rumahku. Masih hidupkah, Yai? Masih. Kemarin lebaran pulangkah panjenengan? Pulang. Pernahkah engkau menyenangkan kemarin? Silaturahmikah engkau kemarin? Beliau katakan tidak. Yai sudah melupakan guru yang mengajarkan alif bata. Wajar, saudara, keberkahan itu tak ia dapatkan. Permasalahan silih berganti itu datang. Karenanya jika kita ingin ilmunya barokah, jangan tinggalkan filosofi air Zam-Zam. Setuju? Insyaallah ya, insyaallah. Bapak Ibu, saya sudah keringetan, apalagi di dalam. Waktu saya dakwah di Liwa, tim dakwah kubur itu ada salah satunya yang tidak mandi selama 3 hari. Karena apa? Saking dinginnya. Saya pikir ketika itu, kalau nanti saya diuruk tanah, enak, ini tidak usah panas lagi. Pikir utak saya ketika itu. Namun apa yang terjadi ketika saya dikubur?
kaos dalam itu saya peras keluar airnya Bapak. Saya akhirnya teringat, oh benar, bagaimanapun di dalam tanah itu lebih panas daripada di luar. Makanya mbah-mbah kita dulu kalau ngimbu pelem ada di dalam tanah. Betul? Nggih mbah nggih. Cepet panas, cepet matenge. Doakan semoga nanti tidak ada halangan. Amin. Doakan nanti saya bertemu panjenengan lagi. Andai kata pun ini adalah hari terakhir saya, ikhlaskan. Karena ini raga bukan milik saya. Saya tidak pernah pesan hidup di dunia ini. Saya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, sebelum dikafani, saya yakin ini perdana saya di Jawa Timur, di daerah Banyuwangi. Ada yang bertanya, kenapa kok dakwah aneh-aneh pakai dikubur? Betul. Saya akan jawab. Berangkat dari rasa keprihatinan saya, Ibu. Bermunculan saudara-saudara saya. Biasa di atas podium, biasa di atas panggung, diundang. Tidak sedikit pengorbanan panitia untuk meraup ilmu dari seorang tersebut. Betul. Lantas apa yang terjadi ketika di atas panggung? Malah kataan guyon, malah kakek-kakek guyon, malah guyon yang disajikan. Pedih hati saya Bapak. Lihat ketika Rasul ditanya, ya Rasul, apa yang membuat hati manusia keras? Rasul katakan, yang membuat hati manusia keras karena terlalu banyak tertawa. Tidak percaya, rusak kita punya iman saudara. Karena yang berbicara Rasulullah. Saya sering ingatkan sahabat saya, beliau pendakwah, Ustadz, antum kalau dakwah jangan guyon-guyon, kasihan umat, pengorbanan umat ngundang sampean itu banyak. Kok mbok kai guyonan? Kalau memang mau ngundang guyonan, banyak guyonan-guyonan sana. Jenengan tuh diundang untuk ngaji. Apa jawabnya? Kalau saya nggak tak kasih guyon, nanti jamaah ini ngantuk. Saya jawab Ibu, tidak. Ilmu itu hidup. Betul? Tidak mungkin orang menerima ilmu kok orang tadi ngantuk. Nggak mungkin ilmu kok bikin manusia ngantuk. Betul? Saya enggak pernah ngaji ngajak-ngajak guyon. Kasihan saya. Tak ajak muhasyabah, tak ajak zikir. Ini lantas apa ya Rasul yang membuat hati lunak? Ingat dengan kematian. Alhamdulillah Bapak, dengan hal yang semacam ini saya dikafani, saya dinaikkan keranda, saya dikubur. Saya yakin walaupun panjenengan tidak niat ngaji hadir di majelis zikrul maut ini, saya yakin panjenengan akan ingat dengan kematian. Sebab panjenengan bakal mati. Gelem mati ora gelem yo mati. Nikilah Ibu. Alhamdulillah, kalau tidak karena izin dan ridha Allah, tidak mungkin 2005 sampai saat ini dakwah ini berjalan, dakwah zikrul maut ini. Betul? Alhamdulillah. Dan mengapa saya senang dengan metode dakwah ini? Mengapa saya kemas dengan metode dakwah ini? Karena Bapak Ibu, saya tidak menafikan yang biasa dakwah di mimbar. Itu bagus saudara. Saya ingin bagaimana saudara-saudara saya yang tidak biasa datang, dia datang. Karena selama ini, minta maaf, yang datang hanya yang biasa datang. Alhamdulillah. Dengan dakwah kubur ini, saya dakwah di daerah Tulang Bawang, orang Kristen pun hadir dan minta disyahadatkan di atas panggung langsung Ibu. Alhamdulillah. Innal huda hudallah. Kenapa saya minta mereka datang? Karena mereka saudara saya, pelacur saudara kita, kerbau saudara kita, narkoba saudara kita, pemain
pecandu narkoba saudara kita. Islam pokoknya dia saudara kita. Kita tidak mau lisan berat mengakui saudara. Bagaimana kita akan ada kepedulian? Itu saudara kita. Ikatan yang sangat indah, sangat kokoh. Dia al-muslimu akhul muslim. Bapak Ibu, kita lanjutkan nanti di dalam kubur Ibu ya. Saya tetap minta hikmat. Ayo, monggo yang ayu-ayu duduk aja yuk. Niat ngaji bareng-bareng. Siap ya? Tetap semua hikmat, silakan tim. Minta Fatihah semua. Lillahi syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan ketertiban Ibu, insya Allah menambah kekhusyuan kita bersama dan akan menambah kekhusyuan saya. Okay? Saya tetap minta semua hikmat. Ilmu tidak bisa hanya dengan jemput dengan cara takjub, pencet-pencet HP sampai merokok bahkan. Tidak usah lagi. Ayo, ini majelis ilmu. Ayo kita belajar tertib, okay? Insya Allah. Ustaz Samsuri, siap. Okay. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin majelis Dzikrul Maut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak dakwah beliau dengan hikmah, dengan penuh jiwa dan pikiran yang tenang, hati dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah hidayah kepada kita semuanya, agar kita selalu ingat akan yang namanya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, Bapak, ketahuilah bahwasannya kita semua adalah milik Allah. Cepat ataupun lambat, kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Untuk itu, mari kita iring dakwah beliau dengan zikrullah bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari. La ilaha illallah. Allahu Akbar,
Di depan kita sudah kita saksikan bersama, sudah ada teladan. Beliau pun pelan-pelan dan ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah, selayaknya orang yang berdoa. Untuk itu saudara, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh yang namanya kematian. Untuk itu, bila adanya dakwah kubur ini, mudah-mudahan kita semua akan dapat maulah dari Allah. Senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan biasa mengamalkannya. Untuk itu, mari kita iringi dakwah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mari. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة نبي محمد ورضا الله. Mari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bihurmat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Mari. La ilaha illallah. La ilaha
kasih pada para pengunjung, mohon kiranya dapat duduk dengan khusyuk agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang menjadi hajat kita, yaitu ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, hati dan lisan kita mari istighfar, biar tempat ini berkah, biar majlis ini berkah. Hati dan lisan mari istighfar, mari yang khusus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hati dan lisan semua tanpa terkecuali istighfar saudara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saudara, malam ini tidak akan pernah kembali sepanjang usia kita. Maka mari kita zikrul maut. Renungkanlah berapa banyak dari dosa dan kehinaan yang mencoreng wajah kita saat kita berdiri di hadapan Allah. Kita tidak mampu mencipta mata kita, tidak mampu mencipta mulut kita, tidak mampu mencipta lidah kita, tidak mampu mencipta telinga kita, tidak mampu mencipta kulit kita, tidak mampu mencipta gigi kita, tidak mampu mencipta air mata yang pandai menetes menangis. Dan kesemua itu anugerah dari yang Maha Pemberi dan Maha Dermawan dan Maha Baik diberinya kita. Dan bagaimana jawaban kita atas pemberian Allah? Jawabannya adalah jiwa yang menyeru Allah, jiwa yang memohon maaf kepada Allah, karena hari esokmu di tangan Allah, hari esokmu di tangan Allah. Kita mohonkan semoga hari esok kita hari yang diridhai Allah, dan hari lalumu juga Allah yang berkuasa dalam keadaan abadi. Saudara, hari yang lalu dari dosa-dosa tiada yang bisa menghapusnya di alam semesta ini terkecuali Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah. Dan pahala yang terdahulu bisa menjadi berlipat ganda dan semakin dahsyat dan besar kalau dikehendaki oleh Allah. Dan keadaan yang akan datang, bagaimana dengan nasib kita saudara? Musibah dan bala yang akan datang, atau kenikmatan dan kebahagiaan yang akan muncul. Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. hati dan lisan istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Karenanya saudara, mari kita tata niat kita hadir di majlis zikrul maut ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berkata, apabila melaksanakan perintah Allah seperti saat ini menuntut ilmu, maka tanggalkan pandangan manusia yang tertuju kepadamu dan tanggalkan kepentingan pribadimu. Semua hendaknya engkau tujukan semata-mata kepada Allah. Saudara, ketahuilah, kematian adalah guru terbaik dalam kehidupan. Sedikit saja kita lalai dari mengingat kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Kematian datang dengan tiba-tiba tanpa kenal permisi. Apakah kita siap menyambut kedatangan sang malaikat maut, saudara? Adakah kita siap menyongsong malam pertama di alam kubur? Kening kita usai bersujud, lisan kita sedang lirih menyebut nama Allah, keringat kita sedang bersimbah, berjuang di jalan Allah. Alangkah indahnya
Jikalau kematian datang, orang tua ridho kepada kita. Orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan kita. Tidak ada lagi hutang piutang. Alangkah indahnya jikalau kematian datang, air mata kita sedang menetes, ingat dan rindu kepada Allah. Kita lepas ajal kita dengan kemuliaan, dengan husnul khatimah. Saudara, tapi alangkah banyaknya orang yang mati dengan keadaan sebaliknya. Mati dalam keadaan penuh dosa, mati di tempat zina, mati dikutuk dan dilaknat orang tua. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dan betapa sedihnya jika ajal menjemput kita. Anak-anak kita tak kenal agama. Anak-anak kita malah menjadi penjudi, malah menjadi maling, meninggalkan salat. Anak-anak kita gemar membaca Quran daripada Al-Quran. Anak-anak kita gemar dengan nyanyian-nyanyian tiada guna tinimbang solawatan. Sangat malanglah orang tua yang anak-anaknya sepeninggalnya justru terjebak minuman keras, terjebak kriminalitas, terjebak narkoba. Malah ada sebagian anak-anak kita yang justru sibuk berebut warisan tinimbang mendoakan orang tuanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Ketahuilah saudara, betapa sedihnya kondisimu saat itu. Betapa pilunya saat itu sebagai orang tua. Karena ketahui kondisi ahli kubur tatkala tidak punya bekal yang cukup. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bakhra bila safinatin. Man dakhalal qabra bila zadin, siapa di antara manusia yang meninggal dunia bila zadin tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bakhra bila safinatin, sama hanya seorang yang menyeberang lautan tanpa menggunakan kapal, saudara. Walaupun dirimu jual satu dunia, saudara, kau takkan mampu, saudara, takkan mampu menyeberang lautan tanpa menggunakan kapal. Kau akan tenggelam, kau akan minta tolong. Begitulah kondisi ahli kubur, saudara. Saudara, astaghfirullahaladzim. 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 Saudara, ajak saat ini saudara renungkan sakaratul maut kita kelak, saudara. Saat sakaratul maut, saudara, saat yang sangat pahit, ketika nafasmu mulai tersengal, ketika nyawamu sedang meregang, ketika mata terbelalak dan dahi berkeringat, ketika badan mengglepar-glepar, pintu taubat telah tertutup, engkau mulai memasuki gerbang kehidupan baru. Sementara istri, anak, keluarga serta kerabatmu menangis dan merintih di sisimu. Engkau sedang dalam kesedihan yang mendalam. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dan menghindarkan dirimu dari jemputan malaikat maut. Engkau saksikan dan rasakan sendiri peristiwa mengerikan itu. Setelah sebelumnya engkau mereguk banyak kenikmatan dan kesenangan tanpa kenal rasa syukur. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wahai jiwa-jiwa yang tertipu dunia, wahai hati yang keras membatu karena hawa nafsu, wahai manusia yang lalai dari ketaatan kepada Rabb, sudahkah engkau mempersiapkan bekal pulang menuju perjalanan panjang dan berat di depanmu? Sudahkah engkau mengetahui tempat seperti apa yang kelak kau tinggali? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.
Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Saudara, tidakkah ayat tersebut mengusik hatimu yang lama mati? Tidakkah ayat tersebut membuat telingamu yang tuli menyimak kembali? Tidakkah ayat tersebut menjadi cambuk diri kita? Rasul bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudara, di hari kematianmu, keluarga, kerabat akan mengangkat jasadmu di atas pundak. Setelah sebelumnya engkau menjadi orang-orang yang mengangkat jasad orang lain. Bayangkan kala itu, apakah jasadmu ingin supaya mereka mempercepat langkahnya, atau malah jasadmu bingung hendak di mana, hendak kemana, hendak dibawa kemana jasadmu itu? Mereka akan memasukkanmu ke dalam lubang sempit, gelap saudara, gelap di sini saudara, lubang sempit saudara. Mereka akan menutupimu dengan papan sehingga menghalangi cahaya matahari yang masuk ke dalam liang lahat. Mereka menimbun jasadmu dengan tanah. Salah seorang dari mereka berkata, mungkin mintakan ampun untuk saudaramu dan mintakanlah ketetapan iman untuknya, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya. Tidak berapa lama semua pergi meninggalkanmu. Tubuh dingin dan kaku yang dulunya adalah dirimu yang rupawan. Mereka meninggalkanmu dalam gelap dan dingin. Di sekelilingmu hanyalah tanah dan tanah. Lalu dikembalikan rohmu kepada jasadmu. Dan saudara, datanglah dua malaikat yang biru kehitam-hitaman untuk bertanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Maka orang mukmin akan menjawab, Rabbi Allah. Maka Tuhanku adalah Allah. Fayakulani lahu. Kemudian malaikat bertanya kepadanya, Ma dinuka? Apa agamamu? Fayaqulu, si orang mukmin menjawab, Dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu. Kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, Ma hadza rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa seorang rasul yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, maka dia menjawab, Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu. Kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, Ma ilmuka? Apa dasarmu? Apa dalihmu? Apa buktimu kamu bisa mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah yang diutus kepadamu? Fayaqulu, maka orang mukmin akan menjawab, Qara'tu kitab Allah. Saya membaca kitab Allah. Wa amantu bih. Kemudian saya mengimaninya. Wa saddaqtu bih. Kemudian saya membenarkannya. Dari sini saudara, menunjukkan pertanyaan alam kubur bukan pertanyaan eptanas saudara. Bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh semua orang.
Yang bisa menjawab adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis ini. Orang yang membaca kitab Allah, orang yang mengimani isi-isinya dan membenarkannya. Selain itu tidak akan mungkin bisa menjawabnya, saudara. Bagaimana saudara? Bagaimana dia akan mengakui dengan gentle? Dia selalu melecehkan Allah. Dia selalu menolak perintah-perintah Allah. Bagaimana dia akan sportif menjawab kitab saya adalah Al-Quran. Sementara di dunia selalu menginjak-injak hukum aturan Al-Quran. Dia tidak mana membaca. Bayangkan saudara. Bayangkan jasadmu setelah terkubur selama 3 hari, selama seminggu, selama sebulan. Kala itu tubuhmu telah menjadi panganan lezat bagi cacing tanah. Kafanmu terkoyak. Mereka masuk ke dalam tulangmu, memutuskan anggota tubuhmu, merobek sendi-sendimu, melelehkan biji matamu. Itulah kesudahan. Kesudahan makhluk-makhluk yang bernyawa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, ingatlah dunia hanyalah kehidupan yang singkat. Umur kita paling hanya 60 sampai 70 tahun. Seperti yang beliau Rasul sampaikan. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Kalau memang kita menyadari akan hal ini, kira-kira tinggal berapa sisa umur kita di muka bumi ini yang bisa kita gunakan untuk kebaikan? Kita perlu perhitungan, saudara. Kita perlu perhitungkan dengan matang. Karena di akhirat nanti semua akan berlepas diri. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, apa yang harus kita perbuat saat ini? Tidak lain adalah taubat. Taubat adalah pintu gerbang menuju ampunan dan rahmat Allah. Sebab tanpa ampunan, tanpa rahmat, kita akan celaka, saudara. Kita akan roge. Kita akan menderita. Saudara, bukankah seorang Abu Basar, ayah kita semua, Nabi Adam mengajarkan kepada kita betapa penting maghfirah dan rahmat Allah. Saudara, tidakkah kau ingat siapa yang menciptakan dunia? Tidakkah kau ingat siapa yang mengizinkanmu berhasil bertahan hidup di alam rahim? Tidakkah kau ingat itu semua? Lantas mengapa kau melupakan Allah di saat Dia mengunjungimu? Sungguh saudara, hatimu akan hancur. Hatimu akan hancur bila cintamu ditolak oleh kekasih yang kau cinta. Lantas kau pun tak bersemangat menjadi hari-harimu. Sakit di hatimu akan terus terasa saat kau teringat kekasihmu itu. Maka duhai saudaraku, renungkanlah di saat kau menghadap Allah kelak. Renungkanlah. Bayangkan jika Allah menolak segala amalmu. Lantas kepada siapa kau akan mengadu? Kepada siapa kau akan bernaung jika Sang Maharaja sudah menolak persembahanmu? Kau akan merasakan sakit hati terparah yang belum pernah kau rasakan sepenuhnya. Sakit hati yang akan berlangsung selamanya. Sakit hati yang tidak berujung. Sakit hati yang tak akan pernah sembuh. Kau akan menyesal. Mengapa kau tidak menyambut cinta Allah di sepertiga malam terakhir? Mengapa kau tidak menyambut cinta Allah di sepertiga malam terakhir? Ya Allah.
Saudara, mengapa kau tidak sambut cinta Allah di waktu sahur? Mengapa kau tidak campakkan? Mengapa kau campakkan cinta Allah? Mengapa kau campakkan dengan kesibukan-kesibukan duniamu? Ya Allah, terimalah cinta kami ya Allah. Saudara, dengan adanya dakwah kubur ini, dengan adanya gundukan tanah ini, ingat dengan orang tua kita bukan, baik orang tua yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, apa yang kita perbuat untuknya, ingatlah wajahnya, ingatlah wajahnya, ingatlah wajahnya, lihatlah kasih sayangnya, lihatlah ketulusannya. Hadirkan wajah ibu saat ini saudara, mohonkan ampun untuknya. Lihatlah saudara, berbulan-bulan kita menghisap darahnya, dalam kandungan berdiri sulit, berbaring sulit. Kita terlahir bersimbah darah, 2 tahun kita hisap air susunya, belasan tahun kita hisap keringat dan tenaganya. Bayangkan saudara, bayangkan ibumu. Kemarin kita baru saja membuat beliau menangis, melawannya, membantah perkataan beliau. Lihatlah sewaktu kecil ibu memandikanmu dengan kedua tangan ibu, pangkuan ibu sebagai bantalmu, dada ibu sebagai makananmu. Ibu berjaga semalaman agar engkau bisa tidur. Ibu susuri siang hari dengan keletihan demi kebahagiaanmu. Dambaan ibu tiap hari adalah melihatmu tersenyum, dan idaman ibu setiap saat adalah engkau meminta sesuatu yang ibu sanggup lakukan untukmu. Setiap keringat yang tercocor dari tubuh ayah adalah perjuangan bagimu. Jika kau seorang lelaki, maka kau akan merasakan betapa bahagianya melihat sang buah hati menyambut riang ayahnya ketika ia pulang dengan penat menggelayuti bahunya. Saudara, jika kau seorang lelaki, kau akan merasakan betapa bahagia seorang ayah melihat buah hatinya tumbuh sehat, tumbuh cerdas, tumbuh tangkas. Jika kau seorang lelaki, kau akan merasakan betapa perih hatinya saat melihat buah hatinya tak lagi sudi mendengar suara serak sang ayah. Kau akan merasakan betapa perih hati ayah melihat buah hatinya tak lagi sudi mencium tangan kereput ayah. Kau akan merasakan betapa sedih hati ayah melihat buah hatinya lantang tak lagi sudi menatap wajah ayah. Saudara, bayangkan suatu saat nanti kau akan melihat sesosok ayahmu yang dibungkus kain kafan. Bayangkan suatu saat nanti kau akan melihat sesosok ayahmu yang dibungkus kain kafan. Bayangkan saudara, kemudian kau buka penutup kain kafannya, lantas kau kumandangkan azan di telinga ayahmu di dalam liang kubur itu. Bukankah kau ingat saat ayahmu mendendangkan irama surga di telingamu? Saat pertama kali kau hadir di alam dunia ini, ayah yang mendendangkan irama surga di telingamu saudara. Kini giliranmu kumandangkan azan di telinga ayahmu. Lalu kau palingkan muka ayahmu, ciumkan wajah kereput. Kau ciumkan wajah kereputnya kecil
dinding kubur itu. Lantas kau tinggalkan dia sendiri, padahal ayahmu tak pernah meninggalkanmu saat kau ketakutan sendiri. Kini kau campakkan jasad ayahmu di liang kubur sendiri. Kini kau campakkan jasad bundamu di liang kubur sendiri. Kini kau timbun jasad rahim yang mengandungmu. Kau tumpahkan tanah demi tambah menimbun jasad lelah ayah bundamu. Kau pendam jasad ayah bunda yang dulu menimang-nimangmu. Tak ada lagi tangan seorang ayah untuk kau cium. Tak ada lagi doa bunda yang mustajabah yang bisa engkau pinta. Saudara, amalan yang dicintai Allah adalah doa kita kepada orang tua kita. Mari semua fakulu jami'an. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. 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 Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saudara, mari getarkan bibirmu ketika menyebut nama yang Maha Agung. Mari fakulu jami'an. Ya Allah, ya Allah. Ucapkan bersama-sama. Ya Allah, ya Allah. Ucapkan bersama-sama. Ya Allah, ya Allah. Tidak akan datang hari kiamat Ya Allah, selama ya masih Allah, ada di ya muka Allah, bumi ya Allah, yang memanggil ya nama Allah, Allah. ya Allah. ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teruskan semua. Ya Allah, ya Allah. Saudara, Ya Allah, jika ya orang-orang Allah, ya Allah, di dalam ya kuburnya Allah, dihidupkan ya Allah, kembali, ya Allah, bibirnya ya Allah, tidak ya akan Allah, berhenti ya Allah, menyebut ya nama Allah, Allah. ya Allah, Allah. ya Bibirnya Allah, tidak ya akan Allah, ya tidak Allah, akan mau ya diam Allah, dari ya menyebut Allah, nama Allah. ya Allah, Allah. ya Ia Allah, tidak akan ya mau Allah, lewatkan ya satu Allah, nafas ya pun Allah, untuk ya lepas Allah, dari ya menyebut Allah, nama ya Allah. ya Allah, Allah. ya Allah, ya Allah. Nikmati Ya Allah, ucapan ya memanggil Allah, Rabbul ya Allah, Alamin. ya Allah, Ucapan ya Allah, ini nikmati ya Allah, saudara. ya Allah, Nikmati ya Allah, lafal ya agung Allah, ini. ya Allah, Karena inilah ya Allah, seindah-indah ya yang Allah, kita ucapkan. ya Allah, Inilah ya semulia-mulia Allah, yang ya kita Allah, ingat. ya Allah, Inilah ya Allah, seagung-agung ya yang Allah, kita ya sebutkan. Allah, ya Panggil Allah, namanya ya Allah, dan benamkan ya seluruh Allah, hajatmu ya dan Allah, semua ya kesulitan Allah, dan ya rintangan. Allah, ya Allah, Tenggelamkan ya dalam Allah, samudra ya Allah, namanya. ya Allah, Ayo ya angkat Allah, semua, tadahkan ya Allah, tanganmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah ya Latif, Ya Allah ya Latif.
Jauh, jangan mendekat. Tolong, banser, tolong. Panas. Mundur. Mundur. Segala puja puji sampai akhir hayat hanya milik Allah. Sangat mudah saudara, masih sangat terbatas dari anak bapa. Mundur kalian, dan lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Jalan.